Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Setiaji Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan redaktur Lampung Pos, Bung Wandi Barboy Silaban. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, mari kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Literasi menangkal judi. Judi online menjelma menjadi sebuah fenomena meresahkan di Indonesia. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiawandana, baru-baru ini menguak data transaksi judi online di Indonesia mencapai hampir 200 triliun rupiah. Angka perputaran uang panas demikian fantastis ini merupakan hasil deteksi PPATK dari transaksi di situs-situs judi online. Di Indonesia, perjudian amat terang benderang dilarang dalam pasal 27 ayat 2 Junto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pihak yang sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 303 KUHP menjerat pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah bagi para pemain judi. Apa daya, seperti halnya pepatah lama, peraturan dibuat untuk dilanggar, maka praktek perjudian online di Indonesia kini bak jamur di musim penghujan. Masih menurut laporan PPATK, teridentifikasi sekitar 2,7 juta orang mengikuti permainan judi online sejak 2017 sampai 2022. Lebih miris lagi, 2,1 juta diantaranya merupakan golongan warga berpenghasilan rendah dengan profil sebagai pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan lain-lain. Setiap hari, ribuan orang terjebak dalam perangkap perjudian online yang menjerumuskan mereka ke dalam lubang kecanduan, kehilangan dana pribadi, dan seringkali hancurkan kehidupan sosial, keluarga, dan finansial mereka. Itu mengapa maraknya judi online ini memang amat menuntut tindakan tegas dari pemerintah dan masyarakat. Namun, persoalannya adalah memberantas judi online tak semudah menangkap basah para pelaku perjudian online. Terlebih, sindikat perjudian online melancarkan operasinya melintas batas-batas negara sehingga berada jauh di luar jangkau aparat penegak hukum. Karena itu, kita mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Informasi menempuh jalur alternatif, yakni pendekatan kultural melalui pendidikan literasi digital. Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik pada Kominfo, Usman Kansong, pada media ini menyatakan literasi digital dapat menciptakan imunitas kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dan tergiur praktek perjudian online. Iklan judi online mungkin saja gencar beredar luas, tak terbendung, namun selama masyarakat menyadari bahwa judi online merupakan jebakan maut yang merusak, maka mereka tidak akan terjerat. Literasi digital dapat membantu masyarakat memahami risiko yang terkait dengan berinvestasi atau berpartisipasi dalam situs-situs perjudian online. Masyarakat yang teredukasi akan lebih waspada terhadap tawaran-tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dan dapat mengidentifikasi potensi penipuan. Literasi digital juga akan membantu individu dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih bijak. Mereka akan lebih cenderung menggunakan dana mereka untuk investasi yang produktif daripada mempertaruhkan uang mereka dalam perjudian yang spekulatif. Literasi digital akan membangun generasi lebih mandiri secara finansial. Mereka akan memahami bagaimana mengelola dana mereka sendiri, membuat perencanaan keuangan yang baik, dan menghindari perangkap perjudian. Mereka yang paham literasi digital juga akan lebih terbuka terhadap investasi yang sah dan berpotensi menguntungkan di pasar keuangan. Mereka dapat memilih untuk mengalokasikan dana mereka ke instrumen investasi yang berlandaskan analisis dan pengetahuan, bukan keberuntungan semata. Untuk itulah, butuh kerjasama semua pihak dalam memerangi judi online.
Tidak hanya aparat penegak hukum, institusi pendidikan terutama sekolah dan perguruan tinggi dapat menjadi rekan seperjuangan memerangi judi online melalui gerakan literasi digital. Program-program literasi digital amat perlu dikembangkan dan diperluas agar mencakup aspek-aspek keuangan dan investasi yang relevan. Kita berharap melalui gerakan ini, maka generasi kita memiliki kekebalan pemikiran dari godaan judi online. Maraknya judi online di Indonesia adalah masalah serius yang memerlukan tindakan segera. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan peluang, masyarakat dapat menghindari perangkap judi online dan memilih untuk mengalokasikan dana mereka untuk hal yang lebih pasti, produktif, dan berkelanjutan. Dalam melawan maraknya candu judi online, literasi digital semestinya dapat menjadi senjata pamungkas yang harus kita semua pertimbangkan. Ya, selamat siang Bung Barboy, gimana kabar ini Bung? Baik Kak, gimana Kak Aji Kak? Ya sehat juga nih Bung, Alhamdulillah. Tapi dari pembahasan kayaknya kita akan membahas terkait informasi yang sedang tidak baik-baik aja nih Bung Boy. Ya terkait dengan literasi menangkal judi ya, tajuk yang diangkat pada edisi hari ini. Nah ini seperti apa Bung Boy, urgensi untuk mengangkat tajuk terkait dengan judi? Iya, jadi kita tahu Kak, kita lihat di berbagai fenomena judi online itu begitu masif Kak, terutama sekali di media sosial ya. Itu begitu banyak judi online yang tersebar, terdistribusi ke media sosial. Promosi segala macam, mengatasnamakan promosi, mengatasnamakan segala macam lah. Itu yang ada di media sosial. Jadi oleh karena begitu masif Kak, begitu luar biasa sekali bagaimana pergerakan judi online sampai merambah, itu juga akhirnya bahkan merambah ke segala lini ya Kak ya, termasuk ke pelajar, mahasiswa, buruh, bahkan artis juga ya turut menyebarluaskan promosi. Itulah kenapa kita mengangkat betapa pentingnya untuk mengangkat literasi menangkal judi ini gitu loh. Lampung Pos mengangkat hal tersebut. Iya. Jadi demikian itu karena begitu masif sekali ya kayak, karena juga ya itu yang disasar bahkan warga yang berpenghasilan rendah ya, itu sangat miris kita sebenarnya, bahkan itu menimpa para pelajar. Jadi memang harus mesti kita mitigasi, kita antisipasi sejak dini Kak, terkait peredaran judi online ini. Iya, kalau dihitung dari nilai transaksi ya mungkin sudah ada Bung data yang menyimpulkan bahwa nilai transaksi cukup besar ya. Sepertinya cukup besar ya, tapi nggak tahu di berapa. Iya, betul sekali Kak, benar sekali. Itu memang luar biasa karena itu tadi ya, begitu masifnya peredaran judi online ini, jadi nilai transaksinya pun bahkan mencapai 200 triliun. Itu berdasarkan laporan dari Ketua PPATK, Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan. Jadi ini sangat mengerikan Kak. Bayangkan kalau tadi menimpa pelajar, menimpa mahasiswa, bayangkan kalau itu semua mereka turut terlibat ataupun turut bermain di dalam wilayah judi online, mau seperti apa generasi yang kita akan bawa. Apalagi tadi masyarakat menengah ke bawah ya Bung Boy ya, semakin tertekan lagi ya secara ekonomi. Betul sekali. Baik, kita akan bahas lebih lanjut ya Bung Boy terkait dengan beda tajuk edisi hari ini, literasi menangkal judi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya Bung Boy, kita lanjutkan lagi ya terkait dengan literasi menangkal judi. Nah ini tadi nilai transaksinya cukup fantastis ya. Ada 200 triliun rupiah yang berduit yang berputar dan bisa menyasar ke seluruh kalangan tadi ya Bung Boy sebutkan ya. Ada pelajar, ada mahasiswa, dosen, dan mungkin banyak sekali profesi yang memang terjerat di judi online ya Bung. Nah mungkin apakah ada regulasi dan seberapa jauh regulasi itu sudah dilakukan, diimplementasikan di lapangan? Iya Kak, jadi memang kalau regulasi ataupun aturan yang mengatur sebenarnya sudah jelas ya. Pasal 27 ayat 2 UU ITE, juga pasal 45
itu sudah mengatur dengan jelas, UU ITE itu sudah mengatur dengan jelas soal peredaran judi online. Ya, transaksi elektronik soal judi online ini sudah jelas diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian juga pasal 303 soal perjudian, siapa yang mendistribusikan ataupun siapa yang melakukan transaksi judi ataupun membuat judi online, itu juga sudah diatur sedemikian rupa pasalnya. Pidana penjaranya jelas 6 tahun, kemudian ada denda yang mencapai 1 miliar. Jadi kalau secara aturannya sudah jelas ya Kak ya, sudah jelas diatur dalam undang-undang tersebut, baik UU ITE maupun pasal 303 KUHP ya, sudah jelas. Nah, tapi kita tahu Kak, implementasinya ini bagaimana? Seakan-akan Kak, ini saya akan bilang seakan-akan, karena seakan-akan justru yang terjadi adalah sebaliknya gitu loh. Makanya saya katakan seakan-akan hukum dibuat untuk dilanggar. Nah, Justru malah makin marak. makin marak justru Kak. Ini yang sangat miris, sangat menyedihkan ya, ironis kok. Jadi itulah kenapa peredaran judi online ini semakin masif gitu Kak. Karena dugaan untuk sementara juga hukumnya pun belum terlalu jelas ditegakkan. Nah, seperti itu. Jadi, tapi memang saat ini memang lagi benar-benar digempur ya, hukum benar-benar saat ini benar-benar ditegakkan ya, karena kasus ini udah terlampau meluas, terlampau viral gitu ya. Jadi memang harus ada gerakan tentu saja dari aparat penegak hukum. Itu kalau saat ini gitu. Tapi yang sebelum-sebelumnya, nah ini maksud saya, yang sebelum-sebelumnya dia kecil-kecil peredaran judi online, transaksi segala macam. Akibatnya dia semakin luas ketika didiamkan. Nah, seperti itulah kondisinya. Nah, sekarang ini barulah mulai pada menegakkan aturan hukum yang benar-benar pasti itu untuk kepada siapapun yang terlibat dalam transaksi judi online ini. Dan serangannya ini Bung melalui media sosial yang memang benar-benar dinikmati oleh generasi milenial dan zilenial ya Bung Boy ya. Iya. Nah ini kita faktanya tadi ada transaksi sekitar 200 triliun rupiah, kemudian ada 2, juta orang yang terlibat ya Bung Boy. Itu paling banyak memang anak muda atau secara presentasi anak muda atau kalangan menengah ke bawah atau bahkan orang-orang yang sudah dewasa Bung Boy. Iya, memang sekali lagi ini kalau kita kategorikan seperti itu, yang paling menyasar ataupun yang paling terkena dalam praktik judi online ini itu justru warga yang berpenghasilan ekonomi rendah. Itu justru yang paling terdampak gitu ya, karena kita tahu masyarakat kita itu sangat saya bilang masyarakat yang mudah tergiur ya, ingin cepat ya betul mendapatkan sekali, kekayaan secara instan mungkin ya Bung. betul sekali bisa seperti itu. Jadi memang itu yang menyebabkan kita tahu sendiri masyarakat yang berpenghasilan rendah itu mereka rata-rata terbuai ya, belum lagi literasi digital yang belum mencukupi ya. Jadi begitu kecanduan gitu ya, mereka ingin mendapatkan segala sesuatu tadi seperti Kak Aji sampaikan dengan instan, dengan mudah. Ini yang menyebabkan mereka lah yang paling terdampak gitu Kak. Kalau pelajar, mahasiswa mungkin ya keisengan, tapi juga barangkali juga ada yang sudah kecanduan gitu. Tapi mereka sedikit banyak adalah literasinya kan. Nah, sementara yang warga berpenghasilan ekonomi rendah itu kan mereka ya sekedar berawal dari coba-coba, kemudian senang-senang gitu ya, coba-coba bermain-main. Wah, ada uangnya. Semacam itu, tertarik, makin lagi melaju terus, menang sekali, tambah terus menerus. Nah ini yang membuat ditambah lagi tadi itu kurangnya literasi, ini yang membuat pentingnya atau urgensinya, betapa urgennya literasi menangkal judi ini, khususnya untuk warga berpenghasilan rendah. Jadi yang paling terdampak itu kan justru buruh, ibu rumah tangga. Sudah penghasilan kecil dan ditambah lagi kalah ya dalam judi dan tambah parah lagi ya kondisi ya, Bung Boy ya. Betul, iya. Jadi memang itu buruh, ibu rumah tangga itu sangat
miris ya kayak melihatnya kondisi seperti itu. Bahkan ibu rumah tangga juga terlibat, Bung Boy. Ya. Nah, itu faktornya seperti Ada. apa ya? Ya. Atau mungkin sering terlalu lama di rumah atau menghilangkan kebosanan atau seperti apa? Ya, Atau ekonomi juga persis motifnya? seperti itu kan. Lagi-lagi jawaban yang paling itu barangkali yang tadi yang agak lebih tepat mencoba-coba loh, Kak. Mencoba-coba. Oke, karena di ini ya platform media sosial berseliweran ya, Bung Boy ya, promosinya ya. Wah, ini lagi viral, ini ada duitnya. Iya. Apalagi Diiming-imingi kemenangan pertama. Ada duitnya ini. Ada duitnya. Oke. Ini kadang-kadang berawal coba-coba loh, Kak, nggak mau kerja, tapi kok terus boleh juga ini. Nah, ini makanya di sini yang sangat terkena justru warga yang berpenghasilan rendah. Itu sebabnya sekali lagi kita tekankan betapa pentingnya memang literasi menangkal judi online. Nah, bicara tentang literasi artinya aparat kepolisian itu harus bersinergi ya dengan entitas lain atau pihak lain atau lembaga lain. Nah, ini yang cocok ini menggandeng siapa ini, Bung Boy, untuk bisa melakukan literasi dan mencegah agar perjudian tidak marak. Ya, kalau literasi sendiri ya kayak kalau itu kan sudah ada bahwa kepolisian juga kadang-kadang mereka juga memberikan literasinya kan kepada masyarakat secara langsung itu. Tapi ya tadi itu ya karena ada menimpa pelajar, mahasiswa, di sini yang pentingnya bekerja sama juga dengan sekolah dan perguruan tinggi seperti itu, Kak. Jadi literasi dari kepolisian bekerja sama dengan pihak sekolah dan pihak perguruan tinggi agar para pelajar dan mahasiswa ini jangan sampai terlibat terlalu dalam seperti itu. Ini mereka meningkatkan lagi betapa berbahayanya judi online ini saat ini. Gitu. Oke, baik Bung Boy, kita akan lanjut kembali membahas terkait dengan tajuk edisi kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait bedah tajuk Lampung Pos yang membahas tentang literasi menangkal judi. Dan kita akan membahas juga berita-berita yang update di multi platform Lampung Pos Group seperti lampos.co, lampungpos.id, dan C-Radio 100 FM setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, kali ini kita akan membahas terkait berita yang trending di Lampung Pos Group. Yang pertama, di platform lampos.co, ada berita terkait titik kebakaran terjadi di Lampung Tengah. Kemudian ada berita selanjutnya, warga di Sukapura, Lampung Barat protes penerimaan BLT diduga para istri aparatur PEKON. Kemudian ada kepala sekolah disebut banyak menyangkal dan menutup-nutupi aksi perundungan, dan kehadiran Menteri Perdagangan tidak berdampak, harga beras tetap mahal. Berita selanjutnya, Prof. Heriandi dimakamkan di TPU Jatimulyo. Ya, ini Bung Boy ada berita menarik ya, mungkin yang lagi relate yaitu terkait dengan harga bahan pokok nih ya. Ada kehadiran Menteri Perdagangan tidak berdampak nih Bung Boy. Seperti apa nih tanggapannya Bung Boy? Iya, Kak, jadi memang kita tahu ya harga beras itu begitu mahal, termasuk juga kehadiran, termasuk juga saat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan itu meninjau pasar Karangayu di Semarang, Jawa Tengah. Jadi begitu masyarakat, para pedagang khususnya ya kayak itu sangat berharap ada suatu gerakan ataupun terobosan ataupun kebijakan ya yang dilakukan oleh Menteri Pertanian terkait melonjaknya harga beras ini. Tapi ya harapan masyarakat tinggal harapan saja. Jadi saat meninjau pun pasar Karangayu itu, Menteri Zulkifli Hasan, para pedagang ya mengatakan yang nggak ada gunanya kehadiran ataupun kedatangan Menteri Perdagangan ini, gitu ya, karena dia hanya mendengarkan keluhan para pedagang ini, terutama sekali masyarakat juga yang menjerit betapa melonjaknya harga beras saat ini. Jadi ya itulah yang disampaikan masyarakat bahwa kehadirannya tidak berdampak apa-apa. Ini sudah kondisi masyarakat menjerit gitu ya dengan melonjaknya harga beras, tapi ya Menteri Perdagangan hanya mendengarkan keluhan saja, seperti itulah faktanya. Jadi ini yang disayangkan ya, masyarakat mengharapkan sekali
ada kebijakan ataupun terobosan ataupun program-program ya untuk bisa memitigasi masyarakat jangan terlampau terdampak ya, terkena ekonominya khususnya. Nah, seperti itu Kak. Jadi itu sih. Ya, ya kehadiran Menteri Perdagangan harus segera memberikan dampak yang signifikan lah intinya pun. Betul, Bung Boy, ya. itu wajar sekali masyarakat seperti itu karena ya dia Menteri Perdagangan, dia diharapkan bisa mengatur lalu lintas perdagangan ataupun lalu lintas bagaimana transaksi jual beli masyarakat ya, barang-barang produk-produk perdagangan ya, produk khususnya produk sembako khusus sekali beras gitu ya. Oke, kita lanjut lagi Bung Boy di berita selanjutnya di platform lampupos.id. Yang pertama ada berita terkait dengan kekerasan anak yang ada di Provinsi Lampung, kemudian terkait dengan keluarga penyandang stunting. Selanjutnya ada berita pemerintah majukan Pilkada 2024. Dan dilanjutkan ada berita lagi terkait Gebiar Kreasi SMK Negeri 2 kerjasama dengan IO Lampung Pos dan eksplorasi panas bumi di Wairatai. Nah, ini yang menarik nih ya terkait dengan Pilkada seperti Bung Boy ini. Iya. Ada wacana untuk memajukan Pilkada 2024. Ya. Nah, ini seperti apa nih? Iya Kak, jadi kan kalau sebelumnya yang kita tahu ya Pilkada kita itu akan digelar nantinya November 2024. November 2024 ini artinya apa? Ini sudah melewati timelinenya ini ya pelantikan presiden terpilih, pada Oktober 2024. Nah, jadi masih bisa berdasarkan timeline tersebut kita bisa asumsikan begini, pemilihan presiden adalah pemilihan puncak ya sebenarnya, tapi sebelumnya di November 2024 masih ada lagi agenda pilkada sebelumnya. Nah, tapi karena ada wacana ini terus berkembang, bagaimana pemerintah menawarkan kenapa tidak dipercepat saja pilkada kita, yaitu di September 2024. Artinya sebelum pelantikan presiden yang merupakan puncak. Jadi itu mereka saling dengar pendapat ya dengan DPR, Komisi 2, pemerintah, DPR semua. Jadi ini semua masih dalam proses Kak untuk penetapannya ya, untuk ditetapkannya. Jadi memang tapi sudah hampir bisa dipastikan gitu bahwa ini perlu dipertimbangkan dengan matang kondisi percepatan pilkada ini menjadi September September 2024 ini. Oke, lanjut di platform terakhir yaitu sai100fm.id. Berita pertama ada Jungkook BTS rajai tangga lagu internasional lewat lagu 3D. Kemudian berita selanjutnya, kolagen kolaborasi antara generasi menyatukan banyak musisi. Dan Bisma Smash ikuti kompetisi dance tingkat dunia wakili Indonesia. Dan ada berita terkait Geisha hadirkan momen manis masa lalu melalui acara sentimen di Glams. Dan yang terakhir ada Usher akan tampil di Super Bowl Halftime Show 2024. Nah, ini yang menarik yang mana nih Bung Boy? Ya, saya melihat bagaimana Bima Smash itu tadi ya. Smash ya masih punya kans untuk mengharumkan nama Indonesia ya. Ya, itu menarik sekali ya. Kita tahu grup musik Smash yang begitu energik di masanya itu. Hampir satu dekade yang lalu. Ya. Kaji salah satu penggemar ya. Sempat di zaman saya Bung Boy. Ya, jadi seperti apa nih Bung? iya, jadi si Bima ini ternyata walaupun punya bakat vokalis ya, maksud saya punya bakat suara yang bagus, suara yang energik, bersemangat, ala anak muda, ternyata juga punya kemampuan lain, yaitu dia bisa ikuti dance tingkat dunia Kak. Ini kan sesuatu yang ini ya kayak sesuatu yang patut kita apresiasi. Karena yang jarang sekali ya. Betul sekali. Walaupun kita tahu grup musik Smash itu begitu energik saat membawakan lagu, saat perform di panggung, tapi kita lihat ternyata Bisma barangkali mengeksplorasi dirinya lebih lagi. Ya, dia tampilkan, dia coba mengikuti senam di tingkat dunia. Jadi saya kira langkah Bisma ini langkah yang boleh diikuti oleh penyanyi-penyanyi khususnya yang muda ya, kayak yang muda
bagaimana grup musik Smash yang begitu energik, juga mungkin grup musik saat ini yang masih muda itu bisa mengikuti, bisa mengeksplorasi lebih jauh Kak, talenta dalam bermusiknya juga termasuk dalam hal apapun, agar bisa mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Iya, biasanya kan yang solo karir itu nyanyi ya Bung Boy, tapi Iya. ini dance ya. Iya. Dia bisa solo karir untuk melakukan dance, bahkan bisa mengharumkan nama Indonesia ya. Kita berharap banyak talenta muda juga ya Bung Boy yang serupa dengan Bisma Smash. Ya, terima kasih Bung Boy atas kehadirannya di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi ulasan kita terkait dengan bedah tajuk Lampung Pos dan berita-berita trending di multi platform Lampung Pos Group. Tetap update informasi Anda di multi platform Lampung Pos Group, lampos.co, lampumpos.id, dan Seridio 100 FM. Saya STJ Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.